Oke, kita lanjutkan ya. Udah nampak ini apa yang saya share screen? Halo? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Nah, jadi biasanya ada dosen yang bilang pakai aturan nomor 2, ada yang bilang nomor 3. Ya, itu nanti tergantung dosen pembimbing kalian masing-masing ya. Ini kalau untuk yang pemasaran atau SDM atau yang pakai data primer, lihat kalau misalnya jumlah populasinya ada 300, maka jumlah sampel minimumnya adalah 169. Ingat ini adalah minimum, berarti boleh lebih ya. Makin banyak makin bagus. Nah, untuk teknik sampling, ini di semester 5 sih di metodologi lebih jelas ya. Ini kalau probability berarti sampel acak, kalau non probability berarti sampelnya tidak acak. Ini tidak saya jelaskan ya. Nanti biar dosen kalian aja yang lebih dalam jelasinnya. Kalau purposive sampling, ini yang di manajemen keuangan atau akuntansi biasanya pakai ini. Dia cantakan dulu semua perusahaan pertambangan di BEI ada 47. Kemudian lihat tanggal IPO-nya. Rupanya 6 perusahaan tidak memenuhi persyaratan. Pokoknya yang tanda kurungi berarti dikurangin lah. Setelah dikurang-kurang dapatnya 35 perusahaan sebagai sampel. Operasionalisasi variabel. Kalau untuk keuangan, ya bentuknya rumus. Kalau SDM dan pemasaran, bentuknya ada indikator dan ada pernyataan. Ini wajib ada ya. Ini kelas interval. Biasanya ini untuk yang SDM dan pemasaran. Ini sudah baku. Kalau pakai skala 5 angka, inilah intervalnya. Kemudian ini ada uji-uji, ini statistik semuanya ya. Nanti di statistik semester 6 kalian akan pelajari. Kalau yang sekarang semester 7 udah ngerti lah harusnya ini ya. Sudah diajarin juga secara teori dan secara praktek. Kalau ini diagramnya, ya ini nanti dari aplikasi bisa dibantu untuk menggambarkannya. Ya, ini ada di bawah ini namanya persamaan regresi atau persamaan struktural tergantung metode apa yang dipakai. Nah, ini udah masuk bab 4. Nah, ini nanti tidak bisa dibahas sekarang karena nanti juga tidak akan terlalu mengerti kalau sekarang dibahas. Oke, dari bab 1 sampai bab 3 untuk proposal itu seperti ini. Kalau yang RUP berarti versi ringkasnya saja. RUP itu kan paling 5 sampai 8 lembar ya. Kalau skripsi biasanya lebih dari 100 lembar itu. Silakan, ada yang mau bertanya? Pak mau nanya, Ya, tadi kan kalau untuk data primer, untuk yang SDM sama pemasaran, itu kan ada tadi misalnya populasinya 300 berarti minimal sampelnya 169. Kalau misalnya objek yang diambil supermarket gede nih, misalnya Indomaret, itu kan populasinya banyak tuh kan Pak. ya. Jadi eh, jumlah sampel yang ditentukan itu apakah yang sesuai yang sesuai Bapak tunjukin tadi kayak misalnya populasi sekian, sedangkan kan kita nggak tahu populasinya berapa. Yang jelas kita tahu kan populasinya banyak gitu. Pakai aturan ini 30 sampai 500 Oh, atau minimum oh tiga yang paling puluh atau tinggi. 10 kali dari jumlah variabel. Ini dia aturannya. Oke. Oh ya pernah juga lihat dari skripsi gitu baca-baca ada yang eh, apa ya kayak misalnya jumlah indikator dikali 5 gitu.
Ya, ada yang kali 5, ada yang kali 10. Yang bagusnya kali Berarti 10 kayak itu. tergantung sama jurnal yang kita dapat, yang mau kita jadiin patokan sampelnya berapa gitu ya. Ya, biasanya di Oke, buku Pak. itu ya, jangan jangan dari jurnal. Oh iya ya, dari buku sih kemarin, dari ibu lihatnya. Oke, Ya, thank you, Pak. ada lagi yang mau tanya? Oh ya Pak, mau nanya lagi. Ya, silakan. Kalau untuk variabel yang kita mau ambil, itu semuanya harus ada dalam satu jurnal atau boleh beda-beda jurnal. Misalnya variabel X-nya misalnya 3 nih. Nah, tiga-tiganya itu harus ada patokan dalam satu jurnal utama atau boleh beda-beda gitu ya, Pak? Misalnya variabel X pertamanya itu dari jurnal ini, X keduanya dari jurnal yang lain gitu. Boleh. Yang penting ada sumbernya jelas. Kita tidak mungkin bisa ketemu semua variabel yang sama di satu jurnal. Pasti itu harus kumpulkan minimal lebih dari 10 itu. Kalau untuk level S1. Itu nggak ada ketentuan kayak jurnalnya harus yang inter atau apa gitu kan, Pak? Ya, sebaiknya internasional kalau mau dibilang. Oke. Hmm, Terus mau nanya lagi nih, Pak. Kalau RUP itu sebenarnya gambaran dari apa sampai apa ya, Pak? Sama bab 1 sampai bab 3 tapi versi ringkas. Nanti dosen semester 5 kalian pasti kasih contoh RUP seperti apa. Oke, Ini thank you, hanya Pak. sekedar kasih tahu dulu. Ya, ini ada pertanyaan di kolom komentar. Cara agar RUP cepat di ACC. Ya, ikuti sistem yang sudah dijelasin tadi. Judul buat SPOK. Subjeknya itu berarti variabel-variabelnya sebutkan di judul semuanya. Predikatnya berarti kata kerja. Analisis pengaruh, analisis hubungan, analisis klaster, analisis determinan, analisis diskriminan, atau analisis apapun lagi. Objek, analisis pengaruh bla 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 terhadap apa, di mana, di perusahaan A, di perusahaan B, di sektor ini, sektor itu. Kemudian keterangan, keterangan tempat atau keterangan waktu, misalnya pengaruh likuiditas terhadap harga saham perusahaan sektor perbankan tahun 2018 sampai 2023. Berarti keterangan waktunya 2018 sampai 2023. Jadi SPOK-nya jelas. Itu pertama. Jadi kan judul itu harus yang judul menarik ya. Kalau judulnya tidak menarik, orang jadi malas mau baca. Jadi supaya bisa cepat di ACC ya, buat judul yang bagus. Variabelnya pakai variabel yang jarang digunakan juga. Ada lagi yang mau bertanya? Yang semester 7 ada yang mau nanya? Ini siapa aja semester 7? Saya nggak ingat nih. Saya Pak Hadir Neuri. Neori, ya, gimana? Kamu udah ajukan? Udah Pak, barusan udah ajukan. Kamu SDM atau pemasaran? SDM Pak.
Oh, kalau SDM ya berarti memang satu perusahaan yang dianalisis ya. Iya Pak. Y-nya apa? Apa Pak? Variabel Y kamu apa? Sabar dicek dulu. Kalau ada yang mau coba share screen RUP-nya, nggak apa-apa. Biar langsung bisa saya kasih koreksi kalau mau ya. Tidak usah takut ide itu dicuri. Ide itu akan selalu ada kok. Nanti kan juga ada pembimbing yang pasti akan koreksi. Percayalah, RUP yang kalian ajukan, meskipun sudah di ACC reviewer, nanti ketika sudah sampai pembimbing pasti ada aja perubahan itu. Tidak ada yang 100% langsung diterima pembimbing. Bisa Pak, tapi lihat Cepri aja bisa kan? RUP. Ya, boleh. Oke baik Pak. Siapa lagi yang semester 7? Saya ada RUP mahasiswa, tapi keuangan semua. Dan ini pun versi yang udah lama punya, yang sebelum revisi. Ini coba saya tunjukkan ya. Apakah sudah nampak? Halo, apakah sudah nampak? Sudah, Sudah Pak. Pak. Ini ya, pengaruh dari ROE, EPS, NPM versus size terhadap return saham. Ini RUP yang awal. Kebetulan mahasiswi ini ketika RUP-nya direview, saya yang review. Pas penunjukan pembimbing, saya juga yang dapat. Jadi terakhir judulnya udah nggak kayak gini lagi, udah berubah semua. Variabelnya ada yang hilang nih. 3 biji ini jadi hilang. Hanya boleh satu, karena ini satu keluarga ini. ROE itu kan laba dari modal. EPS itu adalah laba per lembar saham. NPM ini adalah laba bersih. Kan sama-sama laba. Untuk apa sama-sama laba ditulis juga ketiganya? Mending pilih satu aja. Biasanya itu pasti akan diminta ubah itu. Dia jelasin lah latar belakangnya di sini. Dia tunjukin fenomena, tapi fenomenanya dasar sekali ya. Kan tadi fenomena ada 3, ingat ya. Kemudian ini research gap dia nyatakan dalam bentuk narasi. Ini rumusan masalah, tujuan. Ini kerangka dia, hipotesis, metode penelitian, simple aja, secara ringkas. Daftar pustaka. Udah gitu. Setelah direvisi, lalu ditunjuk pembimbingnya saya, ini berubah jadi nggak ini lagi variabelnya. Udah dikirim Pak RUP-nya. Ya, ya. Nanti kita bahas habis Zoom ya. Baik Pak. Ini dia. Terakhir dari yang judulnya yang tadi sekarang berubah jadi seperti ini dia terakhir. Dia udah lulus mahasiswinya. Current ratio-nya tetap ada. Debt to equity-nya tetap. ROE-nya tetap. Firm size-nya tetap. Tapi variable lainnya kena ganti jadi dividen payout ratio dan green accounting. Return saham-nya tetap. Tapi sektornya berubah. Tadi dia kan sektor industri kimia dasar berubah jadi LQ45 setelah bimbingan saya. Jadi memang wajar ya. Pasti akan ada perubahan. Tapi perubahannya kan untuk hal yang baik juga ya, demi kalian juga.
supaya ketika di proposal nanti tidak kena sikat habis sama pengujinya. Makanya sering-seringlah nanti diskusi dengan pembimbing kalian. Ada lagi yang mau ditanyakan? Contoh RUP pemasaran. Saya tidak pernah bimbing pemasaran, jadi saya juga kebetulan tidak pernah mereview pemasaran ya. Jadi saya tidak punya contohnya. Hmm. Saya punyanya semuanya hanya keuangan di sini. Ada lagi yang mau tanya? Neori, halo Neori. Halo Pak, hadir. Ya, ini variabel kamu bisa dikatakan sebagai variabel SDM, bisa juga dikatakan sebagai variabel pemasaran. Oh gitu Pak. Contohnya ya, citra, itu jelas itu pemasaran. Oh ya, Kualitas pelayanan, itu pemasaran. besaran ya. Kinerja karyawan, itu SDM. Tapi Kepercayaan bisa masyarakat, pemasaran. kepercayaan masyarakat itu pemasaran. Iya, Karena kepercayaan itu kan dampak dari pelayanan yang baik kan. Logikanya gitu kan. iya Pak. Jadi kamu kalau kuliahnya di konsentrasi SDM rasanya kurang tepat. Kamu harusnya ambil konsentrasinya pemasaran ini. Enggak Pak, enggak Kamu mau. Berarti judulnya enggak cocok ya, berarti harus diganti. kamu sekarang udah pilih konsentrasi apa? Udah SDM Pak. Nah, kalau SDM, kalau saya sih oke aja ya, karena ada variabel kinerja karyawan di sana. Tapi saya nggak tahu dosen lain atau reviewer atau pembimbing nanti ke depannya akan seperti apa. Karena kalau secara umum terlihat ini pemasaran, bukan SDM. Oh begitu ya Pak. Kamu kerja di tempat yang kamu tulis ini ya? Enggak, saya kerja di Jalan Dahlia. Tapi pernah Kalau kan kamu, buat RU semester 4 kan aku ke tempat itu minta bisa penelitian di sini enggak, katanya bisa, ya udah aku buat RUP-nya. Hanya oke, judulnya itu yang bisa. Iya, kamu kalau SDM, bagusnya kamu kerja di tempat itu baru kamu teliti. Kalau yang RUP yang kamu sekarang lebih cocoknya ke arah pemasaran. Kalau pemasaran kan tidak bisa kita kerja di dalam, bisa juga kita tidak kerja di sana. Contohnya, iya, pengaruh apa-apa gitu terhadap kepercayaan masyarakat belanja online di Tokopedia. Kan kita tidak mesti kerja di Tokopedia kan untuk menganalisis itu. iya Pak. Nah, itu enaknya kalau pemasaran. Tapi kalau SDM ya baiknya kita harus kerja di dalam biar tahu kondisinya. Iya. Jadi saran saya begitu ya. Banyak kok jurnal-jurnal yang objek penelitiannya sama dengan yang kamu pakai sekarang ini. Karena bisa jadi berbeda ya. Pengukuran kinerja untuk karyawan, pengukuran kinerja untuk karyawan yang bidang pelayanan, kinerja untuk karyawan yang geraknya di bidang perdagangan itu bisa beda.
indikatornya. Jadi kembali ke Neori, kamu mau di SDM atau di di SDM atau pemasaran, sesuaikanlah dengan RUP-nya nanti. Iya, Pak. Oke ya, Neori? Baik, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ini ada yang bertanya lagi. Sampel ada metode purposive. Kalau ketemu sampelnya itu 20, perlu dikalikan jumlah periode atau enggak? Dan kapan dikalikan sama jumlah periode? Sampel 20 perusahaan itu kan berarti dalam 1 tahun. Kalau periodenya 5 tahun berarti 5 kali 20 sama dengan 100. Artinya 20 perusahaan selama 5 tahun ada 100 data observasi. Yang kita hitung adalah jumlah data observasinya. Apakah sudah paham untuk yang bertanya ini? Kalau yang SDM sama pemasaran nggak ada istilah kali-kali ya. Ini khusus keuangan aja yang jumlah sampel harus dikali dengan jumlah tahun. Apakah variabel Y-nya tentang e-sport bisa dibuat menjadi pemasaran? Oke, e-sportnya yang seperti apa? Maksudnya seperti misalnya olahraga lomba Mobile Legends lah ya. Itu kan berarti kita bicara objek. Objeknya adalah e-sport Mobile Legends. Variabel Y-nya mau apa aja harusnya tidak ada masalah. Bisa ke kepercayaan konsumen untuk bermain e-sport, bisa kualitas pelayanannya, bisa loyalitas, bisa juga yang lain. Jadi bisa, silakan. Yang penting jurnal rujukannya ada. Kalau jurnal rujukannya mau langsung spesifik ke e-sport, saya rasa agak sulit. Mungkin baru sedikit yang ada. Jadi kalau yang jurnal rujukan memang umum aja nggak apa-apa. Tapi indikatornya nanti kan bisa kita modifikasi sesuai kebutuhan. Ini pertanyaan yang tadi juga ya. Melanjutin yang tadi. Sampelnya 20 namun data observasinya 100. Iya, kalau dia 5 tahun ya berarti 5 kali 20 100. Biasanya kalau keuangan pakai data 5 tahun. Paling sedikit 5 tahun. Tujuan dibuat 5 tahun itu biar kita nampak trennya seperti apa. Selama 5 tahun ini trennya cenderung naik atau cenderung turun, atau fluktuatif naik turun. Ada lagi yang mau tanya? Hmm, Silakan bertanya, mumpung masih ada waktu. Terutama yang semester 7.
Saya nggak hafal ini semester 7 siapa aja, cuman saya tebak-tebak aja paling ya. Carolina semester 7 ya. Elsa Octavia Eh, Lunar, Nah, Gwendolyn, iya kok. Felicia Melian. Iya Pak, Ya, ada mau tanya? sejauh ini belum ada Pak. Oke. Zoom berikutnya mau bahas tentang apa? Skripsi Pak, bab satu, bab satu, bab Apaan dua. yang bab satu, bab Skripsi. dua? Ya, Oke lah, nanti kita lihat waktunya ya. ya Pak. Cuma skripsi yang ada sama saya keuangan semua. Saya kan tidak ada bimbing yang di luar keuangan. Jadi nggak bisa tunjukin contoh. Kalau hanya jelasin bisa. Ya SDM pemasaran. Cuma kalau nggak ada contoh ya kalian pasti sulit juga untuk melihatnya kan. Ya Pak. Dari kampus sudah bagi dosen pembimbing Pak? Belum. Belum. Bagi dosennya di tanggal 10/11. Jadi kan Oh terakhir iya. submit RUP tanggal 8. Ya. Pembagian pembimbing tanggal 10 dan 11 serentak. Untuk akuntansi dan manajemen. Oh iya Pak. Bapak pernah bimbing apa anak SDM? Saya tidak pernah bimbing SDM, tapi pernah nguji SDM. Oh Pak. Baik Pak. Pemasaran pernah uji juga. Berarti Bapak bimbingnya anak aku apa keuangan semua? Ya, bimbing keuangan semua terakhir ini. Oh ya Pak.
Ada lagi yang mau tanya, silakan. Kalau tidak ada, saya akhiri Zoom-nya. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat malam. Selamat malam Pak, terima kasih Pak. Selamat malam Pak. Terima kasih, Pak.